bahwa tentara Amerika Serikat bagikan daging babi ke warga Afghanistan yang terjebak di bantara Kabul. Biarkan mereka tetap Islam, tapi jauhkan mereka dari Quran dan sunnah Nabi mereka. Biarkan mereka beribadah. Jika mereka berekonomi, awasi. Dan jika mereka berpolitik, hancurkan. Taliban mengambil alih negara mereka sendiri. Seluruh dunia mengamuk. Israel mengambil alih negara orang lain. Seluruh dunia masih diam. Dr. Mufli Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas isu tentang Taliban sangat menarik, kawan. Saking menariknya, seolah kuping kelompok nasi bungkus juga tertarik dengan isu ini. Padahal setahu saya, Taliban tidak ikut kontestasi politik di negara yang dipimpin oleh pemimpin Hokage ke-7. Apakah mereka kurang kerjaan? Ya, selain memang iya, kebencian mereka terhadap Islam sangatlah jelas. Tapi kita tidak akan bahas itu kali ini. Dan ada hal yang jauh lebih menarik dan lebih penting. Kita ke Afghanistan. Suhail Sahin, anggota delegasi Taliban di Doha, Qatar, mengatakan pada Senin 23 Agustus 2021, Taliban tidak akan menyetujui perpanjangan misi evakuasi dari Afghanistan dan memperingatkan Amerika tentang konsekuensinya jika diperpanjang. Langkah itu berarti memperpanjang pendudukan, dan itu adalah garis merah. Taliban tegas mengatakan bahwa kelompok Taliban tidak akan mengumumkan susunan pemerintahan Imara Islam Afghanistan sampai Amerika dan konco-konconya selesai dan menyelesaikan penarikan pasukan dari Afghanistan. So, bagaimana dengan Amerika? Presiden Amerika Joe Biden diperkirakan akan segera memutuskan apakah mereka akan memperpanjang tenggat waktu untuk mengangkut orang Amerika dan sekutu mereka ke tempat yang aman. Di sisi lain, ada hal yang menarik perhatian publik Amerika, yaitu ketika sebuah foto propaganda yang dirilis Taliban menunjukkan anggota unit komando elit Badri 313 milik Imara Islam Afghanistan membuat tandingan foto ikonik Perang Dunia Kedua ketika tentara Amerika Serikat mengibarkan bendera Amerika di Pulau Iwo Jima, Jepang 1945 silam. Alhasil, upaya Taliban tersebut berhasil, di mana banyak orang Amerika yang marah menganggapnya sebagai penghinaan telak kepada Amerika. Tak luput presiden mereka pun jadi korban amukan publik Amerika di sosial media, yang salah satunya dituliskan mantan penasehat Gedung Putih Sebastian Gorka. Di akun Twitternya yang dikutip oleh Miao.com, ia menulis, "Tidak ada musuh yang melakukan ini ke Amerika, merusak pengorbanan abadi Iwo Jima sambil mengenakan peralatan kami. Sampai Biden, dia telah mengkhianati semua orang Amerika, hidup dan mati." Sebelum kita bahas tentang isu yang jauh lebih menarik, sahabat muslim yang belum berlangganan dengan channel Perjuangan Budi Karabani, silahkan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta bubuhkan komentar terbaikmu biar tim kami tambah semangat untuk membuat konten lainnya. Lanjut sahabat muslim, foto-foto propaganda militer Taliban yang berpatroli di jalan-jalan Afghanistan dengan peralatan militer Amerika Serikat juga telah beredar di sosial media. Sahabat muslim perlu ketahui bahwa sebelumnya Amerika Serikat memberi bantuan militer di bawah kepemimpinan pemerintah boneka mereka di Afghanistan. Bantuan itu sekitar 28 miliar US dollar dalam bentuk senjata dan peralatan militer antara tahun 2002 dan 2017. Menurut laporan, senjata lain yang disita mungkin termasuk 600.000 senapan serbu, sekitar 2.000 kendaraan lapis baja dan 40 pesawat termasuk Black Hawk. Tentu saja kejatuhan durian runtuh, pengambilan alih peralatan Amerika Serikat merupakan kemenangan besar bagi kelompok Taliban. Elias Yosef, yang merupakan wakil direktur dari Pusat Pengawasan Bantuan Keamanan Kebijakan Internasional, mengatakan ketika sebuah kelompok bersenjata mendapatkan persenjataan buatan Amerika, itu semacam simbol status. Ini adalah kemenangan psikologis.
Alih-alih senjata yang Amerika telah berikan kepada pemerintah boneka mereka agar terjadi perang saudara dengan sesama orang Afghanistan. Alhasil, senjata tersebut sekarang dikuasai Taliban. Tak lupa akan kami kabarkan dari Turki bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki terlibat dalam inisiatif diplomatik mengenai krisis yang sedang berlangsung di Afghanistan dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan regional. Erdogan mengatakan bahwa kehadiran militer Turki di negara itu akan memperkuat tangan pemerintah Afghanistan yang baru di area internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengumumkan bahwa pasukan Turki akan melindungi bandara Kabul dan memastikan bahwa evakuasi berlanjut dengan cara yang aman dan damai. Sahabat Muslim, ngomongin soal bandara dan pengungsi Afghanistan, dailysabah.com merilis sebuah berita dengan judul US Soldiers Distribute Pork to Afghans Stuck at Kabul Airport, bahwa tentara Amerika Serikat bagikan daging babi ke warga Afghanistan yang terjebak di bandara Kabul. Seorang wanita Afghanistan yang terjebak di bandara bersama putrinya dan suaminya berbagi foto sebuah paket makanan di akun Instagramnya. Dalam foto tersebut dituliskan dengan kalimat, "Feeding us pork which religiously is not allowed, and 95% of people here don't know how to read and speak English." Memberi kami makanan daging babi yang secara agama tidak dibolehkan, dan 95% orang tidak tahu cara membaca atau berbicara bahasa Inggris. Ia lanjut menuliskan, mereka tidak menyerahkannya kepada kami, mereka melemparkan paket-paket ini kepada kami dari kejauhan. Kira-kira kalau menurut sahabat Muslim, hikmah apa yang bisa kita petik dari kejadian yang menimpa wanita muslimah ini? That's right answer. Seperti itulah kehidupan kaum muslimin jika menyerahkan urusan umat Islam pada seseorang atau kelompok yang tidak mengerti Islam. Dan lebih mirisnya lagi adalah ketika umat Islam mengangkat orang jahil di tengah-tengah mereka sebagai pemimpin dan menyerahkan urusan umat ini ke tangan-tangan yang tidak memahami Islam. Dan itulah yang terjadi di tengah kehidupan kaum muslimin pada saat ini yang nyaris merata di seluruh penjuru dunia. Wanita itu pun mengatakan bahwa 95% mereka tidak mengerti apa yang dituliskan pada kemasan makanan tersebut. Tahu maknanya untuk kita apa? Ya, dunia barat tahu benar kalau umat Islam banyak yang tidak mengerti dengan sejarah agamanya mereka sendiri dan jauh dari Al-Quran. Metodenya sederhana kawan. Biarkan mereka tetap Islam tapi jauhkan mereka dari Quran dan sunnah Nabi mereka. Biarkan mereka beribadah. Jika mereka berekonomi, awasi. Dan jika mereka berpolitik, hancurkan. Benar, kita Islam tapi takaran yang kita gunakan untuk menilai antara kebaikan dan keburukan menggunakan takaran dunia barat. Maka tak heran dengan mudahnya Amerika dan kroni-kroninya menebarkan propaganda di tengah umat Islam. Seolah kita lebih mudah mempercayai media kelompok non-muslim daripada mempercayai saudara kita sendiri yang tengah memperjuangkan dan menegakkan agama Allah di tanah air mereka. Lihat saja ketika isu gender tentang perempuan diangkat oleh media-media non-muslim. Apa reaksi kita? Seolah membenarkan mereka. Padahal saudara kita di sana sedang berusaha melindungi saudari muslimah mereka dari fitnah besar yang terjadi. Ngomongin soal isu gender, ada hal yang mengejutkan dan membantah opini publik selama ini. Mantan Menteri Pendidikan Afghanistan rezim pemerintah boneka Amerika, Ashraf Ghani. Dia adalah seorang menteri perempuan yang bernama Rangina Hamidi. Awalnya merasa ketakutan dan cemas akan nasib buruk yang akan ditimpakan kepadanya setelah Taliban berhasil menguasai kembali Afghanistan dan ibu kota Kabul. Ketakutan dan kecemasan Rangina Hamidi kepada Taliban malah justru tidak terbukti. Justru dalam foto yang beredar, Rangina Hamidi diundang oleh Taliban dan duduk bersama untuk membahas jalannya pendidikan dan kurikulum di Afghanistan ke depan. Sebagaimana janji Taliban pada saat konferensi pers pertama bahwa Taliban telah memberikan amnesti atau pengampunan untuk seluruh warga dan rakyat serta para pejabat dan mengajak mereka untuk kembali bekerja untuk memperbaiki Afghanistan.
Taliban juga berjanji untuk menjunjung tinggi hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Mereka di luar sana menyebut Taliban mengubah haluan menjadi lebih moderat. Bagi kami, melihat itu adalah sebuah dakwah. Ada kalanya kita perlu mengangkat senjata, dan ada kalanya kita berdakwah dengan kelembutan, seperti halnya ketika baginda Muhammad SAW menaklukkan Mekah. Mereka menaklukkan Mekah tanpa adanya perlawanan dan tanpa adanya pertumpahan darah. Dicontohkan pula oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil menembus dan menaklukkan Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi memperlakukan non-muslim dengan sangat baik, sehingga mereka sampai terheran-heran karena mereka berpikir Salahuddin akan membantai mereka sebagaimana mereka dahulu membantai umat Islam ketika mereka menguasai Yerusalem. Kabar baiknya sebelum kita closing, dilansir dari hidayatullah.com menuliskan bahwa mantan Perdana Menteri Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar mengatakan bahwa pemerintah masa depan di Afghanistan di mana Taliban telah mengambil alih kekuasaan akan mendapatkan dukungan dari semua kelompok etnis di Taliban. Tentu saja ini dapat meredam terjadinya perang saudara yang diinginkan oleh Amerika dan memupuk persatuan di antara penduduk Afghanistan. Apa saja yang bisa kita lakukan dan membantu untuk saudara-saudara kita di sana? Berjuanglah dengan sosial media kalian. Luruskan informasi dan fitnah yang tengah melanda kaum muslimin. Tugas dakwah ini bukan hanya tugas para mubalik, tetapi kita semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Doa terbaik untuk saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi negeri-negeri kaum muslimin dari segala keburukan dan fitnah kaum kufar, serta segera mempersatukan kaum muslimin di bawah naungan kalimat tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada salahnya datangnya dari kami, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan Rabbani undur diri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.